Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan aku kembali lagi untuk aktif di YouTube. So, buat kalian, sekarang aku mau pilih-pilih kartu. Seperti biasa, ada 3 file kartu yang bisa kalian pilih salah satunya menurut intuisi kalian. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, karena sekali lagi ini general, jadi bisa apa aja. Mungkin ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan, jadi bisa kebolak-balik juga energinya. So, pilih aja dari 1, 2, dan 3 mana yang menurut kalian cocok. Dan aku bakal ngasih judul, ya, ini untuk orang-orang yang kalian pernah berhubungan, atau mungkin mantan kamu, atau orang di masa lalu yang pernah dekat gitu ya, atau mantan suami, mantan istri. Intinya orang-orang di masa lalu yang pernah berhubungan sama kamu, mau itu pacaran atau tidak, bersuami istri atau tidak. So, kalian bisa pilih salah satu kartu yang ada di hadapan kalian. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, karena ini general reading ya. Dan buat kalian juga yang nantinya mau berkonsultasi, tentu ada syarat-syaratnya. Aku sudah tulis di bawah judul, di deskripsi, di situ sudah ada syarat-syarat bagaimana cara berkonsultasi sama aku, supaya untuk bisa menanyakan tentang secara pribadi masalah percintaan kamu, ya, kamu bisa berkonsultasi sama aku secara pribadi, lebih khusus dan lebih tepat dibacakan. Kalian bisa konsultasi. Dan di hadapan kalian ini ada 3 file kartu. Kalau butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya sambil memilih dalam hati mana yang paling cocok dengan keadaan kamu sekarang. Jadi judulnya aku berikan, apakah orang di masa lalu ini akan datang lagi untuk menghubungi kamu? Ya, intinya orang-orang di masa lalu siapapun dia, mau gebetan yang sempat hilang, mau yang PHP kamu, atau siapapun yang pernah berhubungan sama kamu, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Ya, apa dia datang lagi atau dia menghubungi kamu lagi? So, pilih kartunya. Oke, kita langsung ke nomor 1-nya ya. Si nomor 1 ini kita kocok dulu kartunya seperti apa. Apakah orang di masa lalu ini dia akan datang lagi? Ya, seseorang di masa lalu. Apakah di deck pertama orang di masa lalu ini akan datang lagi sama kamu? Kita lihat. Yang pertama ada Ten of Swords. Oke. Ada Tower. Ada Five of Swords. Ada Nine of Wands. Seven of Wands. Two of Pentacles. Ada Ace of Swords. Justice. The Moon. Wow, energinya keras banget ini. Ada King of Wands. Oke, energinya kencang banget. Maksudnya kencang tuh keras banget gitu loh. Orangnya ini sepertinya orang yang sangat-sangat batu banget. Di sini ada Eight of Wands. Banyak banget wands-nya, terus ada beberapa sword juga, terus ditambah lagi The Moon, ditambah lagi Justice. Banyak pedang di sini. Ini aku rasa ya, yang nomor 1, ini pertengkaran kalian tidak pernah berujung solusi nih. Karena di sini kayak kalian berdua bertemu itu kayak ke-trigger, sama-sama ke-trigger.
Jadi kenapa aku bilang tadi energinya orang yang batu banget, orang yang keras banget, karena di deck nomor 1 mungkin kamu juga punya energi yang egonya besar. Dianya juga egonya besar, terus gengsinya gede. Dan kalian sama-sama ingin membuat satu sama lain itu menuruti kemauan dari masing-masing gitu. Jadi kayak kamu berusaha untuk buat dia nurut, tapi dia nggak nurut. Dianya juga membuat ingin kamunya nurutin kemauan dia atau nurutin omongannya dia, tapi kamu juga nggak pernah mendengarkan dia gitu loh. Jadi kayak orang yang gini loh, boom situation, buar gitu. Jadi kayak beradu, jatuhnya beradu. Kalian berdua itu kayak ke-trigger, sama-sama ke-trigger dengan ego kalian masing-masing. Dan kalau kalian berantem, dua-duanya kena nih egonya. Kamu ngerasa ego kamu dibantai sama pasangan kamu, seseorang ini. Dan seseorang ini juga ngerasa kamu ngebantai egonya dia. Karena kalian berdua sama-sama punya kekerasan yang besar gitu. Akhirnya hubungan ini bentroknya juga aku lihat lumayan gede gitu. Cara perpisahan kalian mungkin ya cukup gede, dan secara bisa dibilang sering banget tiba-tiba. Jadi kayak belum dibicarakan, belum ditanya dulu secara baik-baik, itu udah langsung kayak ya boom situation aja, kayak buar gitu. Sekalinya berantem udah langsung lepas gitu. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Di sini ada Page of Pentacles, ada Nine of Cups, ada Eight of Wands. Di sini seseorang yang kamu pikirkan, ya, dia sangat-sangat banyak pergaulan, banyak teman-teman, banyak kegiatan. Kalau menurutku, dia banyak kegiatan, banyak bertemu dengan orang-orang baru, dan dia merasa kehidupannya sekarang jauh lebih bersemangat untuk meniti hal-hal yang dia rasa lebih penting atau dia prioritasin daripada harus membahas masalah yang sudah lalu-lalu. Kalau menurutku, di sini ada Page of Pentacles. Dia butuh sekali pekerjaan ini. Dia butuh sekali, yang dimana mungkin dia lagi berkumpul dalam komunitas yang menghasilkan uang, yang dia sangat mengharapkan penghasilan dari situ. Terus juga mungkin ya bisa jadi dia orang lapangan, atau dia punya usaha, atau dia bekerja sama dengan banyak orang, banyak pihak. Jadi dia berusaha dan mengharapkan penghasilan dari situ. Dia mengupayakan itu. Jadi saat ini, kalau menurutku orang di masa lalunya kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini, dia lagi benar-benar di lingkungan atau circle yang dimana dia lagi fighting untuk menghasilkan materi. Karena itu yang sekarang lagi dia kejar, itu yang sekarang dia prioritasin, itu yang sekarang lagi ada di harapannya dia. Bisa jadi orang ini juga lagi mempertahankan hidup. Ngerti nggak? Mempertahankan hidup. Mungkin dia salah satu orang yang diandelin dari keluarganya, atau dia lagi butuh kerjaan karena dia belum punya kerja. Jadi selagi dia punya penghasilan saat ini, dia benar-benar kejar banget. Untuk sekarang bersama kamu, dia lagi meng-cut situasi. Dia meng-cut hubungan dengan kamu atau menjauhi kamu. Itu menurut dia adalah hal yang terbaik. Tapi saat ini kalau aku bilang, dia masih kayak belum stabil. Jadi belum ingin untuk speak up sama kamu, belum ingin untuk menghubungi kamu. Dia masih bertahan untuk silent. Dia masih bertahan untuk menjauh. Dia masih bertahan untuk mengakhiri hubungan dengan kamu. Karena menurut dia hanya menghabiskan waktu untuk membicarakan hal yang membuat kalian ribut, buat kalian berantem, tapi tidak ada solusi. Dan yang dia rasa adalah
Mungkin dia ngerasa kalau hubungan sama kamu kayak banyak aja, mungkin ada keluarga yang tidak setuju, atau juga kayak dia tidak mau memberikan harapan terlalu lebih sama kamu, sedangkan dia juga masih sangat-sangat memprioritaskan pekerjaan, yang dimana dia belum bisa serius, atau dia belum bisa bertanggung jawab atas kamu, dia belum bisa menikahi kamu misalnya. Jadi dia merasa hubungan ini kayaknya harus dia hindari untuk sementara waktu. Kalau sekarang aku rasa dia belum mau untuk berbicara. Dia masih ingin meng-cut situasi, karena sekarang yang dia prioritasin, yang dia kejar dan lagi dia semangat-semangatin itu adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan buat hidupnya, yang buat hidupnya stabil. Karena selama ini tuh banyak banget masalah-masalah yang harus dia selesaikan, yang sudah lama dia biarin. Ya, di sini ada Nine of Wands. Masalah-masalah yang sebenarnya udah lama dia biarin, udah terbengkalai lama, dan saatnya dia ini berproses untuk menyelesaikan satu persatu masalahnya dia. Sampai benar-benar clear baru dia akan berbicara, tapi aku rasa tidak sekarang. Ini masih lama. Dia akan berbicara tapi waktunya lama sih, gitu. Tidak untuk sekarang. Jadi untuk sekarang ini dia lebih fight kepada pekerjaan dan penghasilan, yang dimana dia menginginkan untuk menggapai apa yang dia targetin. Misalnya kayak bulan segini aku harus dapat duit berapa juta, atau misalnya gue harus udah punya buka usaha lagi atau buka cabang, atau mungkin kayak misalnya dia karyawan, aku harus bisa naik jabatan tahun ini. Pokoknya ada beberapa hal target yang harus dia tingkatin di saat ini gitu. Sekali lagi, ini tidak pakai timeless ya. Kalian bisa putar-putar ulang untuk video pilih-pilih kartu. Aku tidak pernah pakai waktu gitu. Kapan aja kalian bisa ulang-ulang. Dan di sini ada Justice. Dia merasa hubungan ini memang harus berpisah. Dia tidak akan speak up, dia tidak akan berbicara dulu sebelum dia merasa lebih stabil, lebih balance, dan bisa mengimbangi kamu. Ya, lihat nih, ada pesawat kan, dan dia berusaha untuk pergi gitu. Dia berusaha untuk pergi dari kamu karena menurut dia tidak sebanding sama kamu, atau mungkin juga ada rasa minder dari pihak dia. Makanya dia ngerasa harus bisa membandingkan dengan kayak misalnya harus sebanding kehidupannya dengan kamu. Mungkin dia ngelihat kamu orang yang enak, atau nyantai-nyantai aja, nggak ada masalah soal keuangan, nggak ada masalah soal keluarga misalnya. Nah, ada rasa minder dari pihaknya dia yang membuat dia mundur. Dan dia akan muncul lagi kalau semua masalah itu udah clear. Tapi kalau untuk sekarang, dia lebih memilih untuk silent, untuk meng-cut situasi dan menghindari permasalahan dengan kamu. Nih, jadi apapun tuntutan kamu, apapun kemarahan kamu, dia lebih bagus untuk menghindar. Daripada dia masuk dalam tuntutan itu, dia terus-terusan mendengar masalah, dia terus-terusan berantem sama kamu, dia capek, jadi dia menghindar untuk dalam beberapa waktu, dan aku rasa ini waktu yang cukup lama. Jadi menurut aku kayak ini hubungan yang sama-sama ke-trigger punya keegoisan yang besar dari kalian berdua, yang dimana dia ngerasa egonya kena, kamu juga ngerasa ego kamu kena gitu. Kita lihat Angel romance-nya seperti apa. Apakah di deck pertama orang nomor 1 ini akan menghubungi kamu? Oke, release your ex. Disuruh bener-bener lepasin orang ini, karena memang dia perginya kemana, kamunya kemana. Ya, ada passion. Mungkin setelah melepaskan dia, kamu bisa menemukan seseorang yang lebih kayak
menginginkan sebuah hubungan yang komit. Karena kalau menurutku nomor 1 ini belum. Dia masih senang dengan circle-nya, masih senang dengan pekerjaannya atau komunitasnya atau teman-temannya yang intinya berhubungan dengan pekerjaan dan penghasilan dia. Karena saat ini yang dia harapin adalah permasalahan-permasalahan dari keuangan atau keluarganya itu selesai. Karena selama ini dia cukup lama membiarkan masalah itu didiamkan, dan sekarang adalah proses dia untuk menyelesaikan satu persatu, segalanya harus selesai. Jadi dia tidak memprioritaskan hubungan saat ini. Kenapa dia menjauh? Ya lebih bagus dia menghindar dari sebuah masalah, karena menurut dia masalahnya aja belum clear. Kalau dia nimbul, berarti dia akan memunculkan masalah baru dengan kamu gitu. Jadi dia nggak mau punya masalah atau nambah masalah lagi. Daripada dia pusing, mendingan dia tinggal atau dia pergi aja gitu. Di sini juga ada heart to heart conversation. Aku rasa kamu pengen dia berbicara, atau kamu pengen penjelasan dari dia, atau kamu juga ngerasa kita kan bisa bicara baik-baik. Tapi intinya aku rasa di sini pembicaraan kalian seringnya kepengennya itu baik-baik, tapi ujung-ujungnya jatuhnya jadi membesar gitu. Jadi lebih bagus untuk silent. Free yourself di bottom of the deck angel romance. Jadi untuk pertama, disuruh kamu benar-benar melepaskan energi dia, keluar dari dia, keluar. Jadi kamu harus bisa keluar dari circle yang merasa kamu terkekang oleh energinya dia. Sebenarnya dia nggak ngekang kamu, dan dia tidak memaksa kamu untuk tetap bertahan di dalam posisi itu. Kamu bisa dekat sama orang lain atau mencoba sama orang lain, tapi kamu yang tidak mau. Jadi di sini kamu yang disuruh untuk keluar gitu. Karena dia pun sudah punya kehidupannya sendiri. Jadi kamu juga harus sadar bahwasanya kamu juga punya kehidupan dan kebahagiaan kamu. Nggak melulu bertahan dengan situasi yang hanya membuat kamu resah dan cemas yang berlebihan. Jadi lebih bagus untuk keluar dari situasi ini. Oke? Itu dia nomor 1. Oke, ini nomor file ke yang kedua. Apakah seseorang di masa lalu di deck kedua ini dia akan menghubungi kamu lagi? Apakah orang di masa lalu di deck kedua dia akan menghubungi kamu lagi? Oke. Ada Three of Cups. Juga ada Death di sini. Ada Page of Sword. Six of Cups. Ada Queen of Cups. Ada Two of Pentacles, ada King of Wands, The Star, Ten of Wands, The Devil. Oke. Untuk deck nomor 2. Ini juga ada The Tower. Tapi di sini ada energi untuk comeback. Bottom of the deck-nya ada Judgment, ada Two of Wands, ada The Tower. Sebenarnya ini ada perubahan yang terjadi, ya, ada perubahan yang terjadi. Tapi di sini ada energi kebingungan sebenarnya, ya, ada energi kebingungan yang dimana dia berusaha untuk melepaskan, tapi dianya masih sangat-sangat berat untuk benar-benar pergi. Kalau aku lihat nomor 2, untuk beberapa dari kalian yang punya seseorang di nomor 2 ini, kalau dibilang dia ada mungkin melihat sosial media kalian, dia ada mencari tahu, dia pengen ngelihat, sekali dia ada ngelihat kamu, dia pengen tahu sekarang kabar kamu gimana, kamu sekarang sudah punya pasangan atau belum. Karena di sini dia sangat mengingat kamu sekali kalau menurutku. Tapi dia tahu dia banyak yang suka. Ya, nomor 2 ini
orangnya cukup charming. Dia tahu dia banyak digemari orang. Mungkin pasangan kamu ini populer di teman-temannya, atau mungkin populer di kampus atau di pekerjaan. Dia banyak sekali disukai cewek-cewek atau pria gitu ya. Orangnya cantik, orang yang ganteng, jadi banyak yang menyukai dia lah gitu. Banyak yang penggemarnya dia gitu. Nah, itu yang salah satu membuat kamu jadi kayak berat. Ya, kayak berat untuk terkadang mau memberikan kesempatan sama dia lagi. Karena untuk yang nomor 2 ini, kalau dibilang masih mengingat kamu, sangat mengingat. Tapi kayak mungkin juga hubungan ini sudah lama, nomor 2. Mungkin kalian sudah lama kenal, mungkin sudah kenal dari kecil, atau bisa jadi kalian sempat kayak teman sekolah, terus ketemu lagi gitu, tapi hilang lagi, kayak gitu-gitu deh ya. Jadi mungkin aja kalian itu salah satu teman sekolah, terus kayak ngilang lagi, terus nanti tiba-tiba berkabar lagi. Atau juga kayak teman kecil, atau hubungan memang sudah lama dari zaman-zaman kapan kalian sudah bersama, tapi dalam beberapa waktu kalian harus berpisah. Bisa itu karena LDR, berpindah kota, atau juga kayak berbeda jarak, atau memang lost contact begitu saja. Tapi dia masih sangat-sangat mengingat kamu, dan terkadang dia mau mencari tahu tentang kamu. Mungkin dia lihat sosial media kamu, atau kayak bertanya sama teman-teman kamu, keadaan kamu tuh gimana, atau kamu sekarang udah punya pasangan atau tidak gitu. Jadi kayak ada momen dia bertanya soal kamu. Ya, dia mencari tahu tentang kamu bagaimana sekarang ini. Tapi masalahnya adalah di sini ada rebirth. Dia berharap bahwasanya dia pengen ketemu sama kamu suatu saat, tapi dia tidak berani untuk berbicara. Ya, dia tidak berani untuk berbicara, tapi dia berharap sekali suatu saat dia bisa ketemu sama kamu. Misalnya kayak ketemu secara tiba-tiba, atau misalnya di jalan atau tempat tongkrongan kalian bisa ketemu gitu. Dia berharapnya seperti itu. Tapi untuk speak up, dia masih kayak takut nggak direspon sama kamu, atau takut tidak diberi kesempatan sama kamu. Tapi kalau dibilang ada rasa, ada gitu. Rasanya dia masih gede. Dan di sini ada the devil. Dia ingin kembali sebenarnya. Berbeda sama nomor 1 tadi. Dia sebenarnya ingin sebuah perubahan. Ya, perubahan antara kamu dan dia. Mungkin yang lost contact, yang sudah berbicara lama banget, yang tidak berbicara, tidak komunikasi, bahkan sudah tidak pernah ketemu lagi, dan dia berharap ada pertemuan secara tiba-tiba. Ada rasa gengsi sih sebenarnya ya. Ada rasa gengsi, ada rasa kayak mungkin dia punya salah sama kamu. Jadi dia malu untuk berbicara, untuk memulai percakapan itu kayak dia ngerasa ada rasa malu, atau ada ngerasa kayak takut untuk tidak direspon sama kamu. Tapi dia ada harapan. Ada berharap bahwasanya kamu akan menghubungi dia, atau dia berharap kalian bisa ketemu suatu saat secara tiba-tiba, mungkin di tongkrongan kayak gitu. Dia berharap ada perubahan dan perbaikan dari hubungan kamu dan dia. Karena dia sangat mengingat kamu sekali dan masih punya rasa yang besar. Dan kalau ini sudah terjadi, tergantung kamunya. Kamu masih menunggu orang ini atau memang sudah melepaskannya. Karena dia ngerasa, dia takut kalau dia memulai, dia takut tidak diberi kesempatan atau tidak direspon sama sekali sama kamu. Gitu. Tapi kalau ada rasa ingin berbaikan, ada. Dan ingin mencari tahu kamu, ada. Mungkin dia tanya ke teman-teman kamu, atau dia cari tahu di sosial media kamu sekarang gimana, apakah kamu sudah punya pasangan. Karena dia sangat-sangat mengingat memori kalian berdua. Dan sebenarnya
dia meninggalkan kamu juga cukup berat sih gitu. Ada Ten of Wands, cukup beban aja buat dia untuk tadinya menghindar dari kamu atau meninggalkan kamu begitu saja. Sebenarnya berat banget. Mungkin ada beberapa hal yang buat dia keterpaksaan untuk pergi gitu. Mungkin ada beberapa hal yang buat dia terpaksa untuk pergi. Dan sekarang dia sadar betapa dia kehilangan banget sosok kamu. Jadi di saat dia menyadari dan mungkin ngerasa bersalah sekali sama kamu, dia juga ngerasa malu untuk muncul lagi. Tapi ada rasa ingin kembali dan ingin memperbaikin suasana. Tapi dia nggak ingin memulai gitu loh. Dia berharapnya suatu saat bisa ketemu tiba-tiba, bisa kamu memulai atau kayak ya spontanitas saja gitu, bisa papasan atau mungkin ketemu di tongkrongan atau sebagainya lah. Karena dia ingin perubahan. Ada rasa malu kalau dia memulai. Ada judgment, tuh kan. Jadi dia ingin kembali sama kamu. Apalagi kalian yang sudah menikah ya, sudah punya anak. Dia pengen rujuk gitu, pengen baik, pengen rujuk. Dan di sini ada Queen of Swords. Dia pengen kamu yang speak up. Dia pengen kamu yang berbicara duluan. Tuh, ada Queen of Wands lagi. Dia pengen kamu yang beraksi, kamu yang action. Karena di sini dia masih ada Ace of Swords juga. Dia merasa kalian masih bisa untuk dijalanin lagi. Tuh, ada Ten of Pentacles. Dia masih punya rasa sayang yang besar banget sama kamu. Dia kehilangan sosok kamu tuh. Ada Two of Cups. Dia masih mencintai dan masih punya rasa yang besar. Dan dia berharap, mungkin kalau kalian yang belum menikah, berharap bisa menikah sama kamu. Ya, berharap bisa terus langgeng sama kamu. Dan di sini ada Ten of Cups. Dia berharap banget bisa kembali. Tapi ada Two of Wands. Dia bingung bagaimana caranya untuk mengupayakan agar kamu memberikan kesempatan ke dia. Knight of Swords. Aku nggak tahu ini siapa yang akan duluan speak up. Intinya ada seseorang ini akan datang menghubungi, mau dari pihak kamu ataupun dia. Intinya ada komunikasi di antara kalian, yang dimana kalian berdua akan menyelesaikan masalah dari kedua sisi, mau itu kamu ataupun dia. Ya, di sini lihat ada Seven of Wands, ada The Sun, terus ada Nine of Wands. Akhirnya kalian akan ketemu, mungkin akan berbicara. Kalau ada yang ketemuan, entah kamu yang datangin dia duluan atau dia yang menghubungi kamu duluan. Intinya kalian berdua akan ada di sini ada komunikasi, bagaimana cara untuk mempertahankan antara kamu dan dia dan menyelesaikan masalah-masalah di antara kalian, saling memaafkan satu sama lain. Di sini jangan terlalu keras juga, jangan terlalu ego. Intinya di sini kalau sama-sama masih menginginkan satu sama lain, ya udah gitu, ya dimaafin aja segala sesuatunya, berusaha untuk bersama. Karena di sini dia sudah menyadari apa yang telah dia lakukan. Intinya kalaupun orang ini mencoba menghubungi, karena di sini memang ada komunikasi nomor 2. Jadi kalaupun buat kalian yang sudah lama menunggu, ya selamat. Tapi pesan aku, kalau orang ini datang lagi, jangan langsung digembar-gemborkan dengan amarah-amarah kamu gitu. Saling memaafkan aja. Dan kalian berdua harusnya memikirkan ke depannya. Kalau memang masih ingin bersama, ya udah dijalanin lagi ke depannya gitu. Nggak usah membahas yang sudah-sudah yang membuat kalian emosi. Agar hubungan ini juga bisa kembali normal, baik lagi, dan ya romantis lagi gitu. Intinya di sini akan ada rekonsiliasi, bisa jadi. Terus juga akan ada komunikasi yang jelas. Berbanding terbalik sekali dengan nomor 1. Kita lihat Angels Romance-nya.
Yang tadinya kalian ada disconnect, ya benar banget, mungkin berbeda jarak, berbeda kota atau segala macam. Waktu akan memberikan jawaban sama kalian. Yang tadinya berjauhan, yang tadinya tidak berkomunikasi, ada engagement, mungkin aja kalian akan melanjutkan ke pernikahan, atau kalian akan rujuk lagi yang sudah menikah, atau yang sempat putus bisa merencanakan untuk lebih serius lagi gitu. Jadi sebenarnya kalian dipisahkan itu untuk benar-benar memperbaiki dan introspeksi. Nah, di waktu yang tepat kalian akan bersama kembali gitu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita lihat apakah orang dari masa lalu ini akan menghubungi kamu. Nomor deck 3, apakah orang di masa lalu akan menghubungi kamu? Oke. Ada Six of Swords. Ada the Strength. Ada the Sun. Ada Temperance. Terus Nine of Cups. Ten of Pentacles. Ada the Lover. Ada the Chariot, Knight of Wands, sama Five of Cups. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, ya, deck nomor 3 ini, bottom of the deck ada Five of Swords. Di sini bottom of the decknya ada Four of Pentacles. Terus juga ada Nine of Wands, Five of Swords. Oke, gini. Ini kalau aku lihat ada seseorang yang punya pasangan, entah kamu yang sudah menikah atau dia yang sudah menikah, atau kamu adalah orang ketiga dari hubungan orang lain. Misalnya dia sudah punya pacar, sudah punya suami atau punya istri, kamu bersama seseorang ini. Jadi di sini dia hanya membuat kamu sebagai pasangan yang bayangan buat dia gitu. Kayak merasa dia ini selama ini menutup-nutupi kamu. Mungkin di teman-temannya atau di lingkungannya atau sama siapapun dia menutupi kamu. Dia tahu dia punya hubungan sama kamu, tapi dia tidak mengeksplor kamu. Dan kamu merasa nggak terima karena kamu tidak dianggap. Ya, Nine of Wands. Kamu nggak merasa dianggap sama ini orang. Dan kamu merasa khawatir tentang itu. Kita sudah berhubungan mungkin berlebihan, teman layaknya pacar, dibilang pacar, mungkin kayak nggak dianggap, tidak dipublish atau gimana. So, kamu ngerasa khawatir aja akan hal seperti ini gitu loh. Dan ada rasa kamu ingin mencoba untuk menjauh, ya, sangat-sangat untuk menghindari orang ini. Tapi dianya kayak tidak mau memutuskan salah satunya. Ya, dia ini tidak mau memilih salah satu, apakah pasangannya atau kamu. Dia mau dua-duanya. Dia mau dari kedua belah pihak. Di sini ada the Chariot. Dia bingung. Kalau kamu menuntut dia untuk memilih istri kamu, misalnya gini, dia yang sudah punya istri atau punya suami gitu ya. Kamu menuntut dia untuk memilih salah satu. Kamu harus pilih dong, istri kamu atau aku misalnya. Atau pacar kamu atau aku, pacar kamu yang sesungguhnya atau aku. Nah, dia tidak bisa memilih. Karena memang di sini dia menginginkan keduanya. Ya, dia menginginkan keduanya. Dia tidak bisa memilih kalau aku bilang.
Karena kalau kamu merasa kamu punya pasangan tapi kamunya nggak dianggap, atau kamunya merasa kayak punya pasangan tapi di depan publish gue harus terlihat single, gue terlihat sendiri, padahal gue punya dia gitu. Kamu merasa dia pacar kamu, dia suami, dia pasangan kamu gitu ya. Tapi dia sudah punya pasangan yang punya status yang jelas, dan kamu adalah orang ketiga dari hubungan itu. Atau ini bisa jadi sebaliknya ya, bisa jadi dia yang punya orang ketiga dan dianya yang bingung memilih siapa yang dia inginkan, karena dia tidak mau memilih satu sama lain. Dia nggak mau milih pasangannya atau nggak mau memilih kamu. Dua-dua mau dia jalanin. Jadi otomatis hubungannya sama kamu akan on off. Kalau kamu menuntut memilih salah satu, dia nggak akan memberikan jawaban. Tapi kalau kamu berniat untuk tetap ngejalani hubungan menjadi orang ketiga, atau tidak dianggap, atau tidak dipublish, ya dia fine-fine aja. Jadi tergantung kamu. Kalau memang kamu baper dan ingin dijadikan satu-satunya untuk orang ini, itu aku rasa tidak tepat sekali. Hubungan ini tidak tepat, karena dia sudah punya status dengan orang lain yang tidak bisa dia putuskan, yang tidak bisa dia selesaikan. Dia mau sama kamu kalau kamu menerima jadi orang kedua. Ya, mungkin kamu pacar kedua atau pasangan keduanya dia, dan kamu harus merasa mengalah kalau memang kamu merasa ingin sama dia. Tapi kalau kamu ingin menjadi satu-satunya, aku rasa nggak akan bisa. Karena ujung-ujungnya akan sama, kamu akan nyuruh dia memilih, kamu akan menuntut dia untuk komitmen sama kamu aja, karena kamunya sudah bawa perasaan. Karena memang dari awal kamu tahu dia punya pasangan, kamu tahu dia punya pacar, atau punya suami, atau punya istri. Kenapa kamu mau masuk dalam hubungan yang dimana kamu tahu endingnya akan seperti apa? Kamu tahu hubungan ini mungkin just perselingkuhan, mungkin suka sama suka saja, atau mungkin hasrat saja. Nah, itu kembali ke kamu. Sebelum kamu baper, harusnya kamu mikirin resiko. Kenapa kamu mau masuk dalam circle ini? Yang dimana kamu harus bisa benar-benar kuatin diri. Mau tidak mau, kamu yang tegas. Kalau memang dia nggak jelas, so kamu yang pergi. Bukan kamu menuntut dia untuk memilih. Karena dia memang sudah punya pasangan dan kamu tahu itu gitu. Jangan karena awalnya mungkin kamu ngerasa ya senang-senang aja, untuk have fun aja, tapi lambat laun akan kebawa suasana, akan kebawa perasaan cinta itu tersendiri. Kamu jatuhnya menuntut dia untuk memilih. Dari awal kamu sudah tahu, mungkin kayak secara tidak sadar punya perjanjian di antara kamu dan dia, bahwasanya kamu sudah tahu dia punya pasangan dan kamu harus apa. Tapi karena kamu kebawa perasaan yang terlalu gede, atau mungkin lambat laun perasaan kamu membesar sama orang ini, jatuhnya kamu nuntut dia untuk memilih salah satu, dan dia nggak bisa. Karena memang dari awal dia sudah punya status yang jelas dengan seseorang, dan kamu harus sadar akan hal itu. Mau tidak mau atau setuju tidak setuju, kamu harus sadar dari awal seperti apa resikonya. Dan hal ini juga membuat kamu sangat menyesali. Kamu kayak ngerasa, kok aku bisa kebaperan, atau kok gue bisa mengharapkan hubungan dengan dia yang dimana dia sudah punya pasangan. Di saat kamu sudah baper, di saat kamu sudah punya perasaan dengan orang ini, kamu merasa nyesal. Kenapa ya di saat aku punya perasaan yang besar, aku lupa ternyata dia memang sudah punya pasangan. Aku mengharapkan orang yang sudah punya pasangan. Artinya apa? Kamu akan capek sendiri dengan resiko itu, karena dari awal kamu tahu endingnya akan seperti apa. Tidak akan ada kejelasan. Karena apa? Kamu, kalau kata kasarnya, kamu cuma bayangan, tidak dianggap, tidak dipublish. Dan kamu merasa kayak di depan publish ya kamu sendiri, padahal kamu merasa kamu punya pasangan gitu, kamu punya dia.
tapi kamu tidak dipublish, atau kamu tidak bisa mempublish pasangan orang. Dan mau tidak mau di sini kamu yang buat keputusan, kamu yang pergi atau kamu bertahan dengan segala situasi di mana kamu menuntut dia untuk memilih, tapi dia tidak bisa memilih. Dia tidak akan memilih salah satu, dia mau kamu dan pasangannya. Intinya kalau kamu tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, kamu yang keluar gitu. Karena kamu dari awal sudah tahu dia sudah punya pasangan. Siapa suruh mau masuk dalam circle yang seperti itu? Itu masalah kamu. Itu resiko kamu. Kalau dibilang penyesalan atau ngerasa bersalah, so dari sekarang jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan bertahan lagi, kamu yang keluar gitu. Kalau dia tidak bisa memilih, kamu yang buat keputusan. Oke? Jadi artinya apakah orang di masa lalu ini akan menghubungi kamu? Yang jelas, kalau memang kamu, tergantung kamu sih. Ini masalahnya tergantung kamu. Kalau kamu fine-fine aja, dijadikan orang ketiga atau hubungan yang tidak berstatus, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu menuntut kejelasan atau status yang jelas, dipublish atau dianggap, dia nggak akan bisa. Tergantung kamu maunya seperti apa. Karena dari awal kamu tahu dia punya pasangan, kamu tahu dia punya hubungan dengan orang lain dari awal. Jadi kalau kamu memang ingin bersama dia, ya kamu harus bisa mengerti situasi hubungan kalian itu dari awal seperti apa dan ke arah mana. Karena resikonya ya seperti ini, nggak akan ada kejelasan gitu. Oke? Ketiganya sudah aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.